Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang tadi yang bahagia ini kita telah berkumpul di ruangan kelurahan Bukit ini, yaitu dalam acara sosialisasi terhadap bahaya listrik. Salawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Lurah Bukit Nenas dan yang saya hormati Bapak Ibu RT Kelurahan Bukit Nenas dan Bapak Babinsa beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Nofriza selaku pembicara sosialisasi bahaya listrik penggunaan pada instalasi rumah gedung melebihi 20 tahun. Dan yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Perkom Ketenagalistrikan dan anggota. Acara ini akan kita mulai bertepatan jam kurang lebih 9:30, yang tadinya kita punya jadwal jam 8:30. Alhamdulillah kita sudah berkumpul. Oleh karena itu, baiklah sebagai untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita mulai aja acara ini sesuai dengan acara. Bahwa acara pertama sekali kita mintakan kepada Bapak Lurah untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Lurah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Nofriza, ini selaku Ketua Umum Forkomis Provinsi Riau, Bapak di Kelurahan Nenas. Dan yang saya hormati Ibu Nofriza, Ibu Eldia Murni, ini selaku Wakil Sekretaris Umum Forkomis Wilayah Riau. Dan saya hormati pengurus daerah Kota Dumai Forkomis yang diwakili oleh Bapak Nasrul. Ini yang ceritakan oleh Gubernur kami. Alhamdulillah dapat melakukan pada bagian ini Pak ya. Dan seterusnya yang kami hormati Bapak Babin Kasimas Bukit Nenas, Bapak Dari, yang kami hormati Bapak Babinsa Kelurahan Nenas, Bapak Suhaman, dan seterusnya Bapak Bapak Ketua RT dan Ketua hadir, Ibu Kader Posyandu dan Kelurahan yang hadir, dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat hadir berkumpul di aula Kelurahan Tengah ini, yaitu dalam acara sosialisasi bahaya listrik, itu dalam penggunaan melebihi daripada 20 tahun ke atas. Karena insyaAllah sebentar lagi akan kita laksanakan. Dalam hal ini pelaksananya adalah dari provinsi dan juga dari Kota Dumai. Berdoa kita buat Nabi Muhammad SAW
sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami mewakili seluruh ketua RT Pak ya, Lokal Posyandu dan undangan yang hadir, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Forkopimda yang Provinsi Riau yang mana bersedia untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Ini kami rasa sangat besar sekali manfaatnya Pak dalam sosialisasi ini, karena ini berkaitan dengan keselamatan masyarakat kami yang ada di kelurahan kita. Dan tentu saja dalam penggunaan listrik, bagaimana listrik itu digunakan dengan baik dengan juga tidak akan menimbulkan bahaya kebakaran dan bahaya lainnya yang disebabkan oleh listrik ini. Jadi kami bersyukur atas sosialisasi yang terkenal pada hari ini sangat besar sekali manfaat untuk kita semua. Besar sekali manfaat untuk kita semua, karena ini termasuk untuk keselamatan kita. Karena kita selama ini banyak kan kejadian-kejadian di dalam rumah tangga. Ada kebakaran rumah, ada yang kena sindrom listrik, bermacam-macam daripada akibat dari penggunaan listrik. Tetapi kita jangan menyalahkan kepada listriknya ini. Bukan listriknya yang salah, tetapi cara kita. Itu yang salah cara menggunakan daripada kelistrikan ini. Pada rumah terbakar, kebakaran listrik, ada nyentrum, meninggal, kebakaran listrik. Tetapi kita sendiri yang mengakibatkan pada kejadian ini. Jadi pada hari ini ada etikat baik ataupun ada kebaikan daripada pihak Forkopimda Provinsi Riau ini untuk memberikan penyuluhan atau sesuatu kepada kita. Maka untuk itu mari sama-sama kita dengarkan apa-apa yang disampaikan nanti oleh daripada para pemberi materi yang ada di atas kita ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya untuk kita dan dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan adanya sosialisasi ini, pengetahuan daripada bapak-bapak ibu-ibu nanti akan lebih luas. Kita akan mengetahui apa itu daripada listrik ini. Jadi sekali lagi Pak, pemerintah kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan perhubungan. Kami tidak dapat menyediakan apa-apa Pak, hanya ini kami menyediakan tempat yang mungkin kurang menyenangkan ini. Tetapi alhamdulillah kami bersyukur atas kehadiran Bapak ini karena telah memberikan penyuluhan atau konsultasi kepada warga kami di kita ini. Dan juga kami sampaikan kepada peserta konsultasi dan Bapak Pemerintah kami dapat mengikuti acara ini sampai akhir. Karena kami ada keperluan lain di mana terus dan pulanya akan mendadak pula ya. Jadi untuk itu kami mengharap kepada Bapak Ketua RT, Ibu Kader dan yang hadir sekalian, mari sama-sama kita dengarkan ya, mari kita ikuti sosialisasi ini sampai hari nanti ya, karena ini sangat besar sekali manfaat untuk kita semua. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi mengucapkan atas kehadirannya dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi kata sambutan dari Pak Lurah. Dan untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan sosialisasi terhadap bahaya listrik ini. Dan nantinya mungkin ada tanya jawab akan kita tampung. Kita akan buka bersama-sama apa yang harus kita pertanyakan terhadap bahaya listrik itu sampai di mana. Jadi kepada Bapak RT yang hadir, juga Pak Pemirsa, Pak Kasihmasnya, mari sama-sama kita menjaga bagaimana nanti bahaya listrik ini
sangat berbahaya bagi masyarakat kita yang tidak mengetahuinya. Sebentar lagi ini akan disampaikan oleh Bapak Nofriza penjelasannya. Oke, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Nofriza untuk menyampaikan penjelasannya. Dulu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Nofriza. Saya lahir di Duri, Pak, 13/1971. Saya menjabat hari Ketua Umum Forum Publik Perkumpulan Forum Komunikasi Ketenaga Listrikan. Kami ini suatu LSM, Pak, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di Kesbangpol Provinsi Riau, dan kami juga sudah melaporkan keberadaan kami di catatan kami di Kesbangpol Kota Dumai, Pak. Dalam hal ini Pak Nasrul adalah sekretaris dari Forum Kota Dumai. Latar belakang pendidikan kami, Pak, D3 Rekru tahun 2011, S1 Rekru di tahun 2013. Hari ini menunggu Pak sidang tesis di S2 saya di elektronika. Saya mempunyai kompetensi Pak ahli keselamatan ketenaga listrikan ini dari Menteri Tenaga Kerja. Kemudian saya juga asesor badan usaha muda bidang ketenaga listrikan. Nanti kata nanti ada warga kita ingin jadi pengusaha listrik, mereka juga mempersiapkan badan usaha itu untuk menjadikan kompetensi. Kemudian saya salah satu asesor orang yang memverifikasi kelayakan Bapak menjadi seorang pengusaha itu. Baik Bapak, awal kami berdiri itu dari bermacam-macam tempat. Ada yang dari Dumai, perusahaan itu, ada yang di Pekanbaru, ada yang di Duri, ada juga di Kanti. Cuma kami tergerak membuat satu wadah ini karena untuk melakukan komunikasi langsung kepada RT tanpa ada izin dari jajaran pemerintahan dianggap satu hal yang mencurigakan, Pak. Maka pada kesempatan itu di bulan hari ini, Pak, di 8 Januari hari ini di tahun 2012, itu secara minta 2 tahun kami mendirikan wadah ini, dan kami juga telah terdaftar pada bulan Februari saat itu di Kesbangpol Provinsi Riau, dan kami juga telah melakukan pengesahan dari Dikumham pada tanggal 20 Februari 2018 sebagai perizinan, Pak, karena ini menyangkut masalah kemaslahatan umum dan kenyamanan masyarakat banyak, Pak. Dasar kami mendirikan Pak dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Kami perlu menyampaikan bahwa Undang-Undang di pasal 44 ayat 6 itu menyatakan sejak kami itu bersertifikat. Hari ini mungkin Bapak nggak tahu, biru itu apakah biru saja atau perlu sertifikat juga? Gitu. Inilah dasar hukumnya, Pak. Negara mengatur itu, bekerjalah di lokasi mana Anda mau bekerja, tapi siapkan diri Anda dengan izinnya, seperti dengan pengendara sepeda motor, SIM C-nya mana, bawa mobil, SIM A-nya mana minimal, gitu loh, Pak. Juga negara mengatur itu di Undang-Undang Nomor 30. Kemudian di pasal 53 di Undang-Undang itu juga menyebutkan mengusahakan tanpa izin usaha listrik, Pak, itu dendanya 2 miliar atau penjara 5 tahun, Pak. Ini undang-undang. Itulah dasar juga kita bersiap membuatkan sosialisasi ini. Jangan masyarakat terjerumus di hal-hal yang nantinya kecewa di belakang hari atas
Baik Bapak, itulah satu bentuk visual yang harus kita sampaikan ke masyarakat kita bahwa ala-ala itulah yang perlu disiapkan. Tadi ada nampak visual bayi yang merangkak menyentuh stop kontak di lantai seperti ini. Karena Bapak Ibu sedang di dapur masak, kita nggak tahu anak kita merangkak, dia sentuh aja salah satu lubang. Dia tidur nyenyak sampai kapan pun tak membangun. Ada lagi yang lain Pak? Silakan Pak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sido RT 05. Ini mungkin memang listrik Pak. Cuma mungkin macam tadi di luar yang Bapak sebetulnya PLN. Pembicaraan tadi kita Pak masalah pos kamling Pak. Itu apakah kami perlu minta izin Pak untuk pos kamling kami itu Pak? Karena di kita ini sekarang macam di Dubai ini sudah ada anjuran buatlah pos kamling di RT. Ada berapa titik boleh. Cuman ya kan lampunya kan kita harapkan juga dari listrik PLN Pak ya kan. Jadi apakah perbuatan kami itu salah ataupun kemana kami minta izin? Demikian, makasih. Itu. Salam Pak RT. Jadi di bulan yang di awal di akhir Desember kemarin saya ditelepon sama Pelesturi Pak. Pelesturi itu mereka ada dana bantuan untuk pos kamling. Mereka minta kami sebagai DPR membantu sewa gratis pada saat itu. Saya mendapatkan lokasi ya di perumahan dekat pipa air bersih Pak Sani Mobil Surya. Ada 2 perumahan di situ. Kami orang DPR diminta partisipasi dan memberikan gratis untuk pos ronda Bapak-Bapak. Semoga Bapak Sani juga dari rumah bisa mengikuti hal itu. Karena sepertinya PN punya anggaran itu Pak. BP-nya kan Senara Jaya itu Pak. Atau terserah lah Pak dari daya berapa. Yang penting kita beri kalau pulsanya mungkin nanti sudah ya apa ya. Jadi saya bantu jawab bahwa saya terlibat langsung di akhir Desember kemarin sebelum Natalan. Pos kamling itu ada 2 pos kamling di perumahan yang berbeda di samping Kota Surya rumahnya di Duri itu Kota Surya. Jadi jawaban PND sudah saja kalau bisa Pak Lurah juga mengetahui. Mudah-mudahan ada lah bantuan dari PLN. Ya Pak. Ibu, ada Bu? Ada yang lain? Pak? Ada dari Ibu? Silakan aja Bu, ini nggak menyangkut tentang bahaya listrik. Ibu sampaikan aja. Kita kan bagi Ibu di rumah ini. Nah, sampaikan aja Bu. Saya bertanya, ini keselamatan Ibu di rumah. Dan dari Ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibaida dan kita diperlukan di Sekolah. Dan saya mau tanyakan Pak, apakah ini salah satu gangguan kabel atau peralatan lampu di rumah yang sering setiap hari kami gunakan ya Pak? Lampu kami pakai, tapi tiba-tiba mati Pak, gitu. Tapi nanti cara hidupnya kami hanya goyang, hidup lagi gitu. Hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, yang mau digoyang aja hidup lagi ya Bu ya. Nah, itu dia. Ya silakan Pak. Ini gini, itulah salah satu indikasi instalasi itu adalah loss connection. Jadi di dalam listrik itu Mbak Ibu, dia ada terminal kabel 2. Jadi kenapa itu tadi itu hanya disentuh aja, dia bisa nyala lagi karena loss connection. Itulah tanda akan terjadinya kebakaran. Ketika itu terjadi Bapak Ibu, kalau lampu ini kapasitasnya 250 watt saja, ini tembakannya kuat. Kenapa begitu? Karena dia akan menyuplai energi untuk lampu itu dengan kapasitas besar. Mungkin rumah Bapak Ibu hanya 6 watt, berikan sedikit saja. Jadi kata orang, terjadinya tembakan api besar itu beban yang dialirinya itu membuat dia itu tembakan lebih besar di loss connection itu. Itu mungkin nanti Bapak Ibu segera membuat daftar nama konsumennya. Enggak, ini Bu, ini berbeda. Itu sifatnya kan emergency, gangguan.
Jadi bahasa gangguan berbeda Bu dengan bahasa pemeliharaan. Pemeliharaan itu memang ada waktunya. Karena nanti kalau tidak hari datang itu tidak memelihara, memeliharo namanya kan Bu. Nah, jadi gitu. Jadi itu tadi mudah-mudahan Ibu bisa lapor ke pemeriksaan di Kota Dumai. Kita lihat ya memang secara administrasinya selagi itu memang tidak mengerti alat, mungkin tidak perlu dibeli alat. Itu kondisinya. Harapan kami tes pen ini adakanlah di rumah dan taruhlah seperti layaknya suatu foto. Taruhlah di daerah dapur misalnya yang sudah dilihat atau di ruang tamu. Kenapa begitu? Karena kita nanti Bapak Ibu nampak kabel, jangan Ibu pegang saja. Ini apa ya? Jangan lihat dulu posisinya ini lampu ini itu apa enggak. Kalau nyala lampunya di sini, panggil orang yang tahu listrik, Pak tolong diisolasikan Pak, kabel ini nyala lampu di sini, gitu. Tolong. Tespen ini salah satu juga alat pengaman di rumah, tapi dia bekerja lah, kita suruh bekerja, dia pakai. Taruhlah dia di tempat-tempat yang terang, yang mudah dilihat. Layaknya lampu kalau masalah kebakaran. Kalau listrik nampak kabel terjulai-julai, jangan dipegang dengan tangan. Pakailah dia sebagai alat penyambung. Itu saran kita. Kira-kira yang lain Bapak? Pak? Ya, Bu. Berapa Bu? Pak? Selanjutnya. Oke. Digoyang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Soleh dari SD 10 Jangan. Yang saya ingin tanyakan adalah petugas yang khusus PLN untuk pemasangan meter KWH di rumah. Biasanya kita minta tolong juga untuk pemasangan instalasi di rumah. Nah, kalian apabila orang itu sudah bersertifikasi, yang pertama, yang keduanya. Sebentar dulu. Nanti Bapak juga ada jawaban saya kan? Jadi gini, orang memasang KWH meter, sertifikat itu pemasang, ya, distribusi, bukan pemanfaatan. Meter ini kategorinya distribusi tegangan rendah. Ya. Pemerintah membedakan. Ada SIM A, ada SIM B. Kenapa itu terjadi? Karena lain kompetensinya, lain ahlinya. Karena bawa truk sama bawa distribusi. Itu juga masalah pemasangan meter tadi. Tidak disyaratkan Bapak meminta orang itu memasang instalasi. Boleh Bapak minta. Tanya aja, Bapak punya tak punya? Sertifikat pemasang, ini namanya pemanfaatannya. Instalasi pemanfaatan tegangan rendah. Kalau bilang aja Pak ini, minta di kopi satu. Silakan kerja. Karena nanti mereka punya sertifikat, dia bisa menandai rekanan biru Pak. Itu nama badan usaha yang ada di situ untuk menerbitkan suratnya. Kami sebagai badan usaha tidak berani melegalkan kerja orang yang tidak bersertifikat. Takut kami Pak. Kenapa begitu? Karena kalau udah ada penanggung jawab siapapun, apalagi apa? Bapak, ini nama Bapak yang penanggung jawab, padahal yang memasang orang lain kan. Kita bersedia merekomendasikan apabila orang itu punya kompetensi. Dan negara minta bantu, kira usahakan orang itu, berdayakan orang itu sebagai tenaga kerja kita, tenaga lepas bahasanya Pak, sebagai tenaga bukan. Tapi kami pun menyeleksi tetap punya sertifikat. Berbahaya. Itu satu. Jangan sekali-kali meminta kepada orang masang meter memasang instalasi. Memang Pak, mereka itu punya meter, tapi kan PLN yang suruh, bukan mereka yang punya. Salah kalau mereka menyampaikan kamilah biru sebenarnya karena kami punya meter, itu salah. Secara hukum mereka disuruh diperintah loh Pak, dibayar oleh PLN untuk memasang, bukan mereka punya meter, jualan meter, tidak. Mereka ada work order WO dari PLN, ini loh rumah Bapak RT sekian. Mereka kerjakan itu. Kemudian mereka memasang dan boleh. Kalau memang ada kemungkinan di sana, pokoknya misalnya di tahun depan paling bagus karena semuanya dikomplit mereka diawasi dia. Gitu. Jadi ada penyelamatannya di sana. Jadi mudah-mudahan masalah kabel, tolong jangan tanyakan kabel yang murah. Tanyakan kabel yang bisa gimana. Kalau nanti salah nanti kami lapor ya. Pasti langsung tanggung. Saya pernah tanya di toko 2006 masih ada kabel yang
sudah di Permat, toko nasional Pak, miliknya itu Permata. Saya Solo, ini 45 Pak Saudara. Saya Solo hidup Pak. Kenapa seperti itu? Karena ini 44 yang akan dipanaskannya, elemennya. Jadi kan energi yang mereka itu harus angka lebih dari itu untuk bisa menyampai. Kulit suara itu melepuh semuanya. Harus itu contoh. Jangan sekali-kali beli sebraun yang murah namanya banyak gila. Rugi membeli kan memakai Pak. Ya itu. Tolonglah hargai nyawa kita. Jangan kata orang. Memang gila kalau hanya apalagi beli seadanya. Tidak bisa beli 10 meter beli 5 meter dulu. Jangan dipaksakan pada lapangannya. Karena nilainya kan tergantung meter. Itu saran saya Pak ya. Karena bahaya itu mencintai Pak Sebentar. Oh sebentar ya. Dididik aja tanpa api isolasi. Lupa. Di kamar mandi pula. Nah di situ Pak. Cara kita memang kalau Bapak buka di YouTube nanti ada di situ. Ada orang yang masih di Bekasi kemarin. Dia ada sebuah foto gara-gara naik ke atas tanpa pengaman. Tapi pernah pendek. Tapi baju kaos. Peringatan yang tidak itu besi semua. Banyak yang itulah fungsi alat ini. Dia akan membantu untuk keselamatan. Dia tidak akan main kalau tidak ada power listrik di sini. Karena dia magnetik. Jadi nanti di sini juga dianjurkan sama pabrik sebulan sekali itu dimainkan saja. Kita nanti karena kadang-kadang namanya peralatan pasti ada hangnya. Jadi ini salah satu alat pengaman. Tapi jangan meragukan dia. Kemarin aja 2 jam saya masih lampu dulu. Nah, curiga ada yang instalasinya. Jangan curiga dia gitu. Saya pernah pakai ini Bapak. Asli saya itu kompresornya udah melebihi sampai mati dia buat. Saya anggap dia yang salah. Begitu saya buka, saya coba nyalakan, berarti 1 jam baru MCB dia mati. Apa yang terjadi di sana? Berarti dia butuh tenaga untuk membantukan MCB saya. Itulah berisiko kalau kita menganggap santai satu masalah. Ini mempercepat mencari kesalahan. Saya menggunakan ini buktinya karena saya turunkan dari rumah karena itu lupa bawa dan rumah saya juga ada di sini. Nah, ya, Bapak ya. Alat ini perlu ada karena ada orang jangan berbicara dia mana ada bawa lupa dan mereka. Saya di mana memberikan mereka nanti orang lupa. Nanti saya tidak akan mengajak teman-teman sekalian karena di sini berbeda ya. Berbeda cara pasang ada simbol-simbol di sini nanti pasti ada keilmuan juga. Ini tidak ada makanya orang-orang yang bersertifikat dan ahlinya. Nah, ada sertifikat yang belum sedia pasti di bidang ini. Oke Bapak, sudah jam 11. Saya rasa saya sampai sini saja teman-teman kita untuk kesempatan lain kita nanti itu ada nomor HP, mau WA, itu mana ada rusak. Baik itu kondisi gangguan di jaringan, ada apa di WhatsApp saja ada saya dan nomor juga boleh. Saya akan mengasih nanti saya forwardkan ke bahannya terkait dengan supaya mereka bisa langsung perkembangan layanan. Karena saya juga butuh itu 1-2 bicara kadang butuh durasi waktu Pak. Mereka juga ada petugas yang kurang misalnya nanti ingin Bapak nggak tahu kan dengan budaya-budaya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Merdeka SD tentang bahaya listrik yang sama-sama sudah kita dengarkan panjang lebarnya dan sudah ada juga dengan tanya jawab. Semoga apa yang sudah kita laksanakan pada hari ini bahwa Bapak Ibu RT sekalian Bapak Humasnya dengan Bapak orang misalnya sudah bisa memahami pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Merdeka selaku pembina Prokom Ketenaga Listrikan beliau. Dengan mengucapkan alhamdulillah pelaksanaan ini sudah selesai. Dengan itu saya tutup dengan ucapan apabila dalam penyampaian saya sebagai protokol ada kejanggalan kurang berkenan di sana sininya, saya mohon maaf dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi yang bagus.